Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bertemu kembali bersama Kaji BMG. Hanguko nongdeok siya menuihan, hanguko kyojun keje. Nah, teman-teman, gimana kabar teman-teman? Puasanya masih lanjut nggak? Wah, cuacanya ini agak berubah-ubah ya teman-teman. Nah, jaga kesehatan agar selalu diberi kesehatan untuk kelancaran puasa kita di bulan Ramadan ini. Nah, tidak lupa juga kita doakan teman-teman kita yang sedang menghadapi musibah di musim penghujan ini yang terkena banjir di seluruh Indonesia. Semoga banjir lekas surut dan yang terkena musibah selalu diberi kesabaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara partikel E sama dengan partikel E stop. Nah, di sini teman-teman pasti banyak yang sering mungkin masih bingung gitu atau salah menempatkan ada partikel E dan partikel ESO. Nah, kali ini kita akan membahas kapan kita menggunakan partikel E dan kapan kita menggunakan partikel ESO dan apa perbedaan keduanya. Nah, partikel E dan ESO sendiri adalah partikel dalam bahasa Korea yang berfungsi. 1. Partikel penanda waktu. 2. Partikel penanda tempat. Oke, berikutnya yang pertama partikel E. Nah, partikel E sendiri sebagai penanda waktu pada artinya pada atau saat. Contoh jam 1, jam 3, dan 9. Hansi, sesi, ahupsi. Berikutnya pagi hari, siang hari, malam hari. Acim, jomsim, jonyok. Nah, bentar. Nah, ini teman-teman misalnya pada jam 1, ini kan jam 1. Jika kita ingin bicara pada atau saat jam 1, kita tinggal tambah partikel E di belakangnya. Misalnya hansie atau pada jam 1, sesie atau jam 3, ahopsie atau jam 9. Nah, berikut seperti itu seterusnya. Pada keterangan-keterangan waktu lain pun seperti itu. Misalnya acim berarti pada saat pagi hari, jomsime pada saat siang hari atau jonyoke pada saat malam hari. Nah, ini contoh-contoh berikutnya seperti itu semua ya teman-teman. Misalnya woryoire, mobioire, iliore, dan seterusnya. Kalau untuk bulan, penanda bulan, irore, sawore, harore, dan sibiore. Itu semua penanda kalau artinya menjadi pada bulan 1, pada bulan 4, pada bulan 8, dan seterusnya. Untuk penanda tahun misalnya 2015, Ichonsip Onyon pada saat pada tahun 2015. Seperti itu seterusnya. Nah, kita coba contoh untuk kalimatnya ya teman-teman. Misalnya 한시에 퇴근했어요. 한시에 퇴근했어요. kalau 아침에 부산으로 갈 거예요. 아침에 부산으로 갈 거예요. ketiga, 월요일, 우리 공장은 월요일에 회식을 할 거예요. untuk 1월, 행기는 1월에 한국에 갔어요. untuk tahun 2021, 제 아들은 2021년에 태어났어요. Nah, untuk kedua partikel ESO. Untuk partikel ESO sendiri berbeda artinya teman-teman. Untuk yang tadi kalau penanda waktu, yang tadi kalau E tadi pada atau saat artinya. Nah, untuk ESO artinya adalah dari dan diikuti oleh partikel lain yaitu partikel kaji atau sampai.
Nah, partikel esai ini ya teman-teman, ini pasti kalau penanda waktu itu berpasangan dengan kaji. Oke, contoh, saya telah bermain game dari jam 1 sampai jam 2. Nah, ini kita coba membuat kalimat. Untuk kalimat yang ini kita bisa membuat kalimat bahasa Korea dengan 한시에서 2시까지 게임을 했어요. 한시에서 2시까지 게임을 했어요. Nah, seperti ini. Jadi kalau 한시에서 dari jam 1, 2시까지 sampai jam 2. Pasti belakangnya diikuti kaji ya teman-teman. Ini terjemahnya dari belakang. Saya telah bermain game 한시에서 dari jam 1 pagi 2시까지 jam 2. Contoh berikutnya, jika kita membuat kalimat seperti ini, setiap hari saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalimatnya menjadi 저는 매일 아침 8시에서 오후 4시까지 일해요. 저는 매일, setiap hari saya bekerja bekerja 아침 8시에서 dari jam 8 pagi sampai ohu 4시까지 sampai jam 4 sore. Contoh berikutnya lagi, nah ini untuk partikel esa teman-teman. Partikel esa sendiri nanti bisa diganti pada atau ada persamaan partikel yang fungsi artinya sama, yaitu buto. Nah, seperti di kedua kalimat ini, esa di sini bisa diganti dengan buto. Contoh, yang dari 한시 esa menjadi 한시부터 2시까지 게임을 했어요. Jadi 한시 buto itu mulai, buto itu juga mulai ya teman-teman. Ini juga sama. Oke, kita lanjut. Nomor 2, partikel e dan eso sebagai partikel penanda tempat. Yang pertama, partikel e sebagai penanda tempat berarti tempat atau tempat sesuatu atau tempat seseorang berada. Contoh, saya berada di perpustakaan. Kalimat bahasa Koreanya, 저는 도서관에 있어요. 저는 도서관에 있어요. 저는 saya, 도서관에 있어요. Ada di dosokan perpustakaan. Nah, berikutnya contoh, televisi berada di lantai 2. 텔레비전을 2층에 있어요. 텔레비전을 2층에 있어요. Seperti ini ya teman-teman, 2층에 berarti berada di lantai 2. Nah, untuk kedua, partikel eso sebagai penanda tempat yang berarti lokasi dari suatu kegiatan spesifik. Jadi artinya berbeda teman-teman antara sama eso. Ini definisinya. Contoh, dengan kalimat yang sama diubah saja. Saya belajar di perpustakaan. Contoh kalimat bahasa Koreanya, 저는 도서관에서 공부해요. 저는 도서관에서 공부해요. Saya menonton televisi di lantai 2. 저는 2층에서 텔레비전을 봐요. Nah, dari dua contoh kalimat ini, perbedaan yang mendasar adalah kalau ini hanya menjelaskan suatu tempat saja, tempat, suatu barang atau orang. Untuk yang eso sendiri, kalimatnya pasti selain menunjukkan tempat, tapi juga menunjukkan kegiatan apa atau suatu peristiwa apa yang terjadi di tempat tersebut. Seperti ini,
저는 도서관에서 공부해요. Saya belajar di perpustakaan. Tempatnya perpustakaan, kegiatan spesifiknya belajar. Yang kedua ini tempatnya di lantai 2, 2층에서, dan kegiatan spesifiknya menonton televisi. Lanjut lagi. Partikel e dan eso sebagai partikel penanda tempat. Partikel e dan eso sebagai penanda tempat ada perbedaan arti dan penggunaannya. Partikel e sebagai penanda tempat berarti tempat atau lokasi barang atau seseorang. Sedangkan partikel eso sebagai penanda tempat, lokasi atau suatu kegiatan tindakan tertentu. Partikel e menunjukkan keberadaan di suatu tempat. Misalnya ita dari kata dasar ita atau ada atau berada. Kata dasar salta atau tinggal atau hidup ya teman-teman. Untuk partikel ketiga, untuk kata kerja ketiga adalah kata berguna adalah 존재하다 atau ada atau berada sama, eksis. Ini artinya sama. Contoh kalimatnya 행기는 한국에 있어요 atau 행기는 집에 있어요. Hengki ada di Korea atau Hengki ada di rumah. Nah, di sini hanya menunjukkan keberadaan Hengki itu ada di mana, yaitu Hengki berada di Korea atau Hengki berada di rumah. Untuk salta, 행기는 한국에 살아요. 행기는 한국에 살아요 atau 행기는 집에 살아요. Nah, seperti ini juga menunjukkan keberadaan Hengki yang berada di Korea atau tinggal di Korea. Untuk ketiganya, 이 지구에 많은 생물체가 존재해요. Ini I ya teman-teman, maaf salah ketik tadi ya. Jigu adalah 이 지구에 많은 생물체가 존재해요. Jigu adalah dunia teman. Jigue di dunia ini. Manen 생물체가 manen banyak. 생물체 adalah creature atau makhluk. 존재해요 berada di bumi atau ada di bumi. Nah, kedua, partikel e dan partikel eso sebagai penanda tempat. Partikel eso menunjukkan lokasi suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Yang pertama, 행기는 집에서 공부해요. 행기는 집에서 공부해요. kedua, 행기는 한국에서 일해요. 행기는 한국에서 일해요. 행기 bekerja di Korea. Ketiga, 행기는 주거리와 옥상에서 담배를 피우해요. Hengki merokok bersama Jupri di atap atau di atas gedung. Nah, sebagai partikel penanda tempat, perbedaan kedua antara partikel e dan eso yaitu partikel e berarti ke suatu tempat. Partikel eso berarti dari suatu tempat. Nah, ini contoh penggunaan yang lain dari partikel e dan eso ya teman-teman. Selain yang kita bahas tadi. Nah, tetapi hanya terjadi pada kata kerja tertentu, yaitu hanya pada kata kerja 가다 dan 오다. Contoh, 저는 학교에 안 갔어요. 저는 학교에 안 갔어요. Nomor dua, 행기는 매일 병원에 가요. 행기는 매일 병원에 가요. Atau 행기 pergi ke rumah sakit setiap hari. Yang ketiga, 내일 우리 집에 와요. 내일 우리 집에 와요. Datanglah ke rumahku besok. Yang keempat, 학원에 왜 안 와요? Kenapa tidak datang ke tempat les? Contoh yang lain. Cara penulisannya adalah
kata benda bertambah sama dengan kata benda adalah tujuan ke. Nah, untuk eso tadi kata bendanya adalah tempat asal, yaitu dari tempat asal. Kalau dibarengi kata benda seperti ini, berarti untuk partikel kata bendanya ini adalah tujuan, untuk eso kata bendanya adalah tempat asal. Contoh, Hengki는 학교에서 집으로 갔어요. Hengki는 학교에서 집으로 갔어요. Hengki pergi dari sekolah ke rumah. Nah, untuk ini ya teman-teman, nya atau nya pasti diikuti lagi partikel ro atau partikel penunjuk tempat arah, jibero gitu. Kalau nya eso. Nah, untuk yang nomor 2, 중국에서온 학생이에요. 중국에서온 학생이에요. Siswa yang berasal dari Tiongkok. Nah, untuk yang nomor 3, Indonesia에서 한국까지 얼마나 걸려요? Indonesia에서 한국까지 얼마나 걸려요? Dari Indonesia sampai Korea memakan waktu berapa lama? Berikutnya sudah habis. Nah, terima kasih ya teman-teman telah mengikuti pembahasan berikut pembahasan ini tentang partikel dan partikel eso. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi. Nanti akan segera saya update untuk materi bahasa Korea selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.